action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya Hikmah Budi Firdaus dengan NIM 2430 1030 18 dengan rekan saya. Saya Rinda Mabustari dengan NIM 2430 10 30 59. Kami akan menjelaskan tentang implementasi pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Setelah saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional pendidikan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan juga strategi. Adapun proses pengembangan kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Sementara tingkatan pengembangan kurikulum dimulai dari tingkat nasional, institusi, mata pelajaran, dan tingkat pembelajaran di kelas. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu adalah landasan filosofis, yaitu pengembangan kurikulum pendidikan merupakan sebuah interaksi antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua, landasan psikologis. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antara individu manusia dengan pendidik dan juga peserta didik. Kondisi psikologis setiap individu berbeda karena perbedaan tahap perkembangannya, latar belakang, sosial budaya. Yang ketiga yaitu adalah landasan organisasi. Kurikulum merupakan rencana untuk kepentingan peserta didik dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang keempat yaitu landasan sosiologi. Dalam pengembangan kurikulum, dalam konteks ini pengembangan kurikulum pada dasarnya sebagai upaya perubahan dalam menanggapi berbagai perkembangan dalam masyarakat. Yang kelima yaitu adalah landasan ilmu dan teknologi. Pengembangan kurikulum ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk salah satu landasan pengembangan kurikulum. Yang keenam yaitu ada landasan historis, yaitu berkaitan dengan formula program sekolah pada waktu lampau. Untuk terakhir yaitu ada landasan yuridis. Landasan pengembangan kurikulum pada umumnya adalah undang-undang dan peraturan pemerintah yang sedang berlangsung. Baiklah, saya akan membacakan implementasi pengembangan kurikulum. 1. Yaitu menetapkan tujuan pendidikan. 2. Menentukan proses pembelajaran yang harus dilakukan. 3. Menentukan organisasi pengalaman belajar. 4. Menentukan evaluasi pembelajaran. Dalam implementasi kurikulum terdapat beberapa prinsip yang menunjang tercapainya keberhasilan, yaitu 1. Perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan. 2. Tempat yang berpusat pada anak. Upaya untuk memandirikan peserta didik untuk belajar dan mampu membangun kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan. 3. Pendekatan dan kemitraan. Seluruh pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan. Pengalaman belajar berfokus pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya, saya akan membacakan unsur-unsur implementasi pengembangan kurikulum. 1. Itu buku. Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 2. Pembelajaran. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 menjelaskan bahwa sesuai dengan standar kompetensi pembelajaran yang digunakan mencakup: A. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik. B. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar. C. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. D. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. E. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. F. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Dari kelompok kami, saya Rinda Mabustari dengan NIM 2430 10 30 59 dengan rekan saya Hikmah Firdaus dengan NIM 2430